Pemerintah menegaskan lahan di Tanah Abang merupakan milik negara. Segala bentuk unsur pidana termasuk dugaan keterlibatan mafia tanah bakal ditindak tegas. Kawasan Candi Borobudur mencetak sejarah baru dengan digelarnya Kirab Pusaka Nusantara untuk pertama kali. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Warisan Budaya Dunia dan Hari Keris Nasional 2026. Warga Gaza kini berjuang melawan krisis kesehatan akibat tumpukan sampah yang bercampur dengan reruntuhan bangunan. Anak-anak kini mulai menderita penyakit kudis, ruam kulit hingga gangguan pernafasan akut. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di weekend ini. Kali ini bersama saya, Glorinata. Dan saya, Gemma Tanjung. Ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dan kita akan mulai Newsline dengan Spotlight berikut ini. Pemirsa, kita akan awali dengan spotlight yang pertama. Kita akan bahas terkait dengan peringatan dini bagi warga di wilayah Jakarta Utara. Jadi pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mengeluarkan status waspada banjirop yang diprediksi akan berlangsung selama 1 pekan ke depan. Jadi pemirsa, berdasarkan data dari BMKG bahwa potensi banjir pesisir atau ROB dipicu oleh fenomena fase bulan baru pada 17 April 2026 serta kondisi perigee pada 19 April 2026 di mana bulan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi. Nah, kombinasi gravitasi inilah yang meningkatkan ketinggian pasang air laut secara signifikan di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dalam rentang waktu tanggal 17 hingga 23 April 2026. Selain itu pemirsa, terdapat juga 12 titik yang masuk dalam zona merah atau rawan terdampak genangan. Yang perlu Anda waspadai pemirsa, daerah Kamal Muara, kemudian Kapuk Muara Penjaringan. Selain itu juga wilayah Pluit Ancol serta kawasan wisata Muara Angke. Bukan hanya itu, banjirop juga berpotensi terjadi di Cilincing, kemudian di Kalibaru, Marunda, serta di wilayah Kepulauan Seribu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air telah menyiagakan sejumlah mesin pompa statis maupun portable di titik-titik krusial guna untuk mempercepat penyurutan air jika genangan meluap ke permukiman. Nah, warga juga diimbau untuk memastikan saluran drainase di lingkungan masing-masing bersih dari hambatan sampah. Kemudian juga BPBD menekankan agar masyarakat bisa mengurangi aktivitas di area bibir pantai, terutama pada jam-jam puncak pasang laut antara sore hingga malam hari. Masyarakat diminta tetap tenang namun tetap waspada dan terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui aplikasi Jaki atau media sosial resmi BPBD DKI Jakarta. Dan pemirsa, kita masuk ke spotlight kedua. Sepekan terakhir kita dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang melibatkan belasan mahasiswa dari Fakultas Hukum UI. Hal ini tentu memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak. Pemirsa, dalam sepekan ini pemberitaan wajah pendidikan tinggi Indonesia kembali tercoreng. Universitas Indonesia atau UI, institusi yang kerap menjadi kiblat moral dan intelektual bangsa, kini tengah menghadapi krisis etika dan kemanusiaan terdalam. Skandal ini bermula dari unggahan akun anonim di media sosial X yang akhir pekan lalu membocorkan tangkapan layar grup percakapan WhatsApp dan Line. Grup yang diduga beranggotakan 16 mahasiswa tersebut berisi konten yang jauh dari nilai-nilai akademis. Hal yang paling membuat geram publik adalah para pelaku merupakan mahasiswa hukum. Para pelaku diduga secara sistematis melakukan objektifikasi, pelecehan verbal, hingga penyebaran foto-foto rekan mahasiswa dan dosen tanpa izin.
Individu-individu yang seharusnya paling paham tentang hukum dan juga hak asasi manusia justru menjadi pelaku utama yang seakan menormalisasi pelecehan seksual. Ini membuktikan bahwa literasi hukum tidak serta-merta membangun empati dan moralitas. Universitas Indonesia sendiri telah melakukan pertemuan intensif dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keduanya sepakat bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui jalur hukum yang tegas, bukan sekedar sanksi etik internal. Hingga kini desakan agar ke-16 mahasiswa tersebut dikeluarkan secara tidak hormat terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat dan alumni Universitas Indonesia. Pemirsa, kita akan beralih ke spotlight yang ketiga. Jelang penyelenggaraan ibadah haji, segala persiapan telah dilakukan oleh pemerintah. Petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH gelombang awal juga telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Kedatangan petugas penyelenggaraan ibadah haji ini menandai dimulainya fase persiapan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Kloter pertama jemaah haji dijadwalkan akan mulai memasuki asrama haji pada tanggal 21 April 2026 dan akan diterbangkan secara perdana menuju Tanah Suci pada Rabu 22 April 2026. Tahun ini Indonesia memberangkatkan total ada 221.000 jemaah yang terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Di tengah dinamika ekonomi global, pemerintah dan DPR sepakat untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Pemerintah menetapkan rata-rata BPIH 2026 sebesar Rp87.409.365. Angka ini turun sekitar 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, biaya yang dibayar langsung oleh jemaah adalah Rp54.193.807, sekitar 62%. Sementara sisanya ditutupi oleh nilai manfaat dari BPKH. Pemerintah juga menambah 2 embarkasi baru tahun ini, yakni Cipondoh, Tangerang, dan Yogyakarta. Sehingga total terdapat 16 embarkasi di seluruh Indonesia. Seluruh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH diinstruksikan untuk memprioritaskan pelayanan, terutama bagi jemaah lansia yang jumlahnya mencapai 30% dari total kuota. Hingga pekan ini, pemirsa, tim pendahulu atau advance team telah memastikan 277 hotel di Mekah dan Madinah siap dihuni. Sehingga bagi jemaah yang akan berangkat, pihak otoritas mengingatkan untuk menjaga kesehatan fisik dan memastikan seluruh dokumen digital di aplikasi Nusuk sudah tervalidasi. Dengan jumlah 260 orang, 160. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan dalam kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 18 April 2026. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. KPPD atau retret pimpinan daerah ini langsung atau mengusung tema memperkuat peran pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia Emas 2045. Retret bertujuan untuk mencetak pemimpin daerah yang berkarakter negarawan, berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, serta profesional. Para peserta juga diharapkan mampu mengawal program nasional khususnya Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah.
peranggapan, saya juga kesini dengan peranggapan bahwa kita cinta tanah air kita cinta bangsa kita cinta rakyat kita. Itu peranggapan saya. Kalau memang demikian, kalau memang peranggapan saya itu benar, saudara ada di sini sebagai anak bangsa. Kalau memang benar yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas tadi, bahwa saudara-saudara antusias untuk menunggu pengarahan saya, berarti memang saya harus bicara apa adanya. Pemirsa, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan dan membebani pedagang serta para pembeli. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya bahan bakar minyak, terbatasnya pasokan, serta didampak oleh konflik global yang berujung pada meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pangan beberapa saat ini mengalami kenaikan, salah satunya yang cukup naik dan mengalami penaikan harga yang lebih tinggi, yakni adanya harga cabai merah dan juga cabai keriting yang berkisar untuk harga kenaikannya di antara rentang 10.000 hingga 15.000. Dan untuk saat ini saya sedang berada di Pasar Palmerah yang berada di Jakarta Barat, dan saat ini bisa dilihat saya akan coba menjelaskan beberapa harga bahan pangan yang ada di sini. Salah satunya untuk bawang merah saat ini dijual per kilonya dengan harga 50.000, dan untuk bawang putih dijual per kilo itu 40.000. Sedangkan untuk harga-harga cabai dan juga yang saat ini mengalami kenaikan, yakni ada minyak yang dirasa mengalami kenaikan yang signifikan dari harga biasanya. Dan saat ini saya coba akan mengajak berbincang Pak Arius, salah satu penjual bahan pangan yang ada di Pasar Palmerah saat ini. Bapak, permisi boleh minta waktunya ya? Ya, Pak, untuk saat ini barang-barang atau harga pangan apa saja Pak yang mengalami kenaikan? Minyak, telur, bumbu-bumbu dapur pun udah mulai ada kenaikan. Yang paling banyak naik itu ya plastik. Semua bahan plastik tuh naik semua. Lalu untuk cabai sendiri saat ini harganya berapa Pak? Untuk hari ini 55, kalau kemarin 45. Berarti naiknya kurang lebih 10.000. Lalu untuk minyak Pak, kayak minyak kita itu berapa Pak? Minyak biasa saya beli sedus itu 205, 210, sekarang 255. 255. Ya, minyak juga mengalami kenaikan. Nah, tadi Bapak juga sempat menjelaskan bahwa saat ini harga plastik itu mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada biasanya. Kalau boleh tahu sekarang dijual berapa Pak harga plastik? Plastik biasa saya beli 35, sekarang 55. Pak, ini kan Bapak juga menjual bumbu jadi, terus menjual bumbu-bumbu lainnya ya, seperti bawang, cabai, dan apakah dengan adanya kenaikan harga plastik ini juga mempengaruhi harga jual dari biasanya Pak? Kalau untuk hari ini belum dinaikin, masih saya jual stabil. Masih stabil. Masih stabil. Akhir Pak, apa ada harapan yang ingin disampaikan untuk pemerintah terkait harga di pasaran, baik harga pangan maupun juga harga plastik ini lebih stabil Pak? Ya harapannya sih harganya bisa normal lagi, stabil lagi. Kasihan juga pedagangnya, pembelinya. Terima kasih banyak Pak. Itu tadi juga sudah dijelaskan oleh salah satu pedagang yang ada di Pasar Palmerah, bahwa dijelaskan saat ini memang kenaikan harga yang signifikan masih dirasakan oleh para pedagang maupun juga para pembeli, di mana hal ini membuat salah satu faktor yang menyebabkan adanya keluh kesah dari masyarakat, di mana masyarakat yang hendak membeli bumbu maupun juga ingin membeli bahan pangan, mereka mengharapkan harga yang lebih murah dan stabil, tapi untuk pasokan saat ini masih mengalami kendala, dan juga ada kendala seperti naiknya harga bahan bakar minyak, dan juga masih ada salah satu dampak yang saat ini belum terselesaikan, yakni konflik di Timur Tengah, sehingga ini membuat harga bahan pangan menjadi cukup ada kenaikan yang signifikan seperti itu. Dari Jakarta, Henry Tera, Bayu Muda, Metro TV. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo sedang berupaya keras membangun 97 titik sekolah rakyat yang saat ini progresnya baru 20% dari target 104 sekolah agar rampung pada bulan Juni mendatang.
Dodi menyebut saat ini progres pembangunan sekolah rakyat tahap kedua sudah memasuki fase krusial. Berdasarkan data Kementerian PU per 14 April 2026 yang dipaparkan oleh Dodi sendiri, tercatat 20% sekolah rakyat yang sudah mulai dibangun dan progresnya saat ini baru mencapai 30 hingga 40% dari kata selesai. Selain itu, Dodi juga melaporkan masih ada sekitar 4 titik sekolah yang progresnya masih 0%. Sementara itu, sekitar 70 titik lain progres pembangunannya masih di bawah 20 hingga 30%. Kondisi ini membuat Kementerian PU harus bekerja keras mempercepat kerja di lapangan agar target pembangunan sekolah rakyat tahap kedua bisa tercapai di bulan Juni mendatang. Sebelumnya, program sekolah rakyat tahap kedua menargetkan pembangunan di 104 lokasi, meliputi 32 provinsi dan 102 kabupaten kota. Target ini diperkirakan dapat menampung hingga 112.320 siswa yang terbagi dalam 3.744 rombongan belajar. Ya, harus diakui, terpaksa saya harus melakukan sedikit tangan besi urusan-urusan di perencanaan strategis karena saya punya waktu 2 bulan kan. Mei, Juni gitu loh, ya kan? Juni suara itu harus sudah berdiri, tapi saya baru tahu kemarin setelah saya lakukan perombakan total di Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis, ternyata hampir 80% itu masih progresnya sekitar 10-20%, bahkan ada beberapa titik yang progresnya masih super minim di bawah 5%, itu super mengagetkan saya. Karena sebenarnya saya juga pernah memberikan arahan awal Februari 2026. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat bersama dengan BP BUMN, ATR BPN, dan PT Kereta Api Indonesia pada Jumat sore di kantor Wisma Danantara untuk membahas pemanfaatan aset negara di kawasan Tanah Abang. Rapat ini menegaskan status lahan sebagai aset negara yang akan dimanfaatkan untuk hunian rakyat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyebutkan terdapat 3 lokasi lahan milik kereta api di Tanah Abang. Lahan tersebut terdiri dari area pasar Tasik seluas 1,7 hektar, serta 2 bidang lahan bongkaran dengan luas sekitar 3 hektar, berstatus HPL nomor 17 dan 19. Berdasarkan data dari ATR BPN, seluruh lahan telah tercatat resmi sebagai aset negara yang berada di bawah pengelolaan PT Kereta Api Indonesia. Pemerintah menegaskan akan mempertahankan kepemilikan lahan dan menindak tegas jika ditemukan unsur pidana termasuk dugaan keterlibatan mafia tanah. Satgas Anti Mafia Tanah juga akan dilibatkan untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan sengketa. Dan sebelumnya pada 5 April 2026 yang lalu, saat meninjau langsung sejumlah lahan milik Kereta Api Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Menteri PKP sempat bertemu dengan Hercules Rosario Marsal di daerah lahan bongkaran Tanah Abang. Yang ditemukan adanya oknum pihak ketiga yang menguasai sedikitnya 3 titik lahan, padahal lahan tersebut milik negara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bapak posisinya berbeda pendapat dengan saya dan saya hormati. Ya, saya hormati juga kami membantahkan dulu apa yang konsultasi. Kami yakin itu tanah negara. Tapi ada pihak lain yang tidak yakin itu tanah negara. Kan itu aja. Nah, sekarang kita sudah konsultasi, sudah cek ke ATR BPN. Tentu kita sampaikan dari semua pemahaman yang kita konsisten bahwa ini tanah negara. Tentu harus digunakan untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Jadi itu kan kalau ada 2 pihak yang berbeda, ya kita negara, ya kita sudah cek, kita sudah konsultasi di Indonesia untuk mengecek hak tanah itu aset negara atau tidak, yang tentu di ATR BPN. Ya. Pemirsa, Indonesia mendapat angin segar dari lawatan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa di Amerika Serikat. Pemerintah memastikan kepercayaan investor tetap terjaga. Bahkan lembaga pemeringkat S&P menilai Indonesia masih layak investasi dengan resiko rendah.
tengah ancaman perlambatan global, kenaikan harga energi hingga ketegangan geopolitik, Indonesia berupaya meyakinkan lembaga keuangan internasional dan investor di Amerika Serikat bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membawa hasil positif dari pertemuannya dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor's S&P. Indonesia resmi mempertahankan peringkat BBB dengan outlook stabil. Artinya, ekonomi Indonesia tetap masuk kategori investment grade atau layak investasi dengan risiko gagal bayar yang rendah. S&P mengapresiasi kedisiplinan fiskal Indonesia, di mana defisit anggaran tetap dijaga ketat di bawah 3% PDB sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ketika kita beritahu bahwa 2 bulan pertama tahun ini pertumbuhan pajak mencapai 30% dan di bulan Januari Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20% karena ada faktor musiman, mereka sepertinya cukup puas. Dan berita yang agak menyenangkan atau amat menyenangkan untuk saya adalah S&P bilang mereka memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap BBB dengan outlook yang tetap stabil. Namun demikian, sejumlah analis menilai optimisme S&P ini tidak lepas dari ekspektasi bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan langkah efisiensi dan realokasi belanja negara, terutama di tengah tekanan global yang meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Langkah penyesuaian fiskal ini dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Dari pertemuan tersebut, S&P itu bisa teryakinkan bahwa kita akan melakukan efisiensi atau realokasi belanja di tengah tekanan konflik Timur Tengah. Tanpa adanya efisiensi anggaran atau realokasi anggaran, sangat sulit untuk kita melihat bahwa defisit fiskal ini bisa tetap terjaga di level yang manageable atau di bawah 3%. Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa sejumlah investor masih melihat Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menjanjikan, terutama di sektor infrastruktur, energi, dan hilirisasi industri. Tak hanya itu, dalam pertemuan dengan IMF dan Bank Dunia, pemerintah juga mendapatkan berbagai masukan terkait penguatan kebijakan fiskal, pengelolaan utang, serta strategi menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Hasil pertemuan di Amerika Serikat menjadi sinyal penting bahwa di tengah tekanan global, Indonesia masih memiliki daya tarik di mata dunia. Dukungan lembaga pemeringkat seperti S&P memperkuat optimisme, namun kewaspadaan dan konsistensi kebijakan tetap menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi ke depan. Tim Liputan Metro TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa ekonom Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepadanya dalam pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat. Purbaya menyebut proyeksi tersebut terbit tanpa sepengetahuan atasan ekonom tersebut di Indonesia. Ia mengaku tidak serta-merta menerima permintaan maaf itu, tapi justru balik menantang sang ekonom untuk membuktikan bahwa proyeksi tersebut meleset. Bukan pejabatnya ya, tapi ekonom yang melakukan prediksi itu, yang menghitung, mengkalkulasi pertumbuhan ekonomi itu. Dia bilang di depan bosnya tuh bahwa itu kecepatan dan dia minta maaf pada waktu itu. Apologize, minta maaf, I'm sorry. Tapi saya nggak minta untuk direvisi. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Kalau toh udah dipublish, saya akan membuat Anda gagal dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saya akan buktikan Anda salah, saya bilang. Karena saya akan ciptakan ekonomi yang lebih tinggi dari yang Anda prediksikan. Oh, saya tetap menargetkan di atas 5,5% untuk tahun ini. Tentunya itu perlu upaya yang lebih keras. Tapi ya, saya yakin kalau kita menjaga permintaan dalam negeri dengan baik, ekonomi kita bisa akan tumbuh dengan lebih baik lagi. Karena sekarang walaupun banyak ketidakpastian global, tapi yang globalnya nggak resesi, masih tumbuh walaupun lebih pelan ya. Kalau kita lihat pengalaman tahun 2009, pada waktu seluruh negara di dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kita masih bisa tumbuh 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negerinya. Jadi sia-sianya dalam keadaan sekarang ketika semua negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi,
harusnya kita tumbuhnya 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negeri. Kalau dia cuma prediksi 4,7 berarti ya dia nganggap kita tidur, kira-kira begitu. Kan saya nggak tidur, sekarang pagi-pagi aja bangun kira. Jadi gini, dia mengakui prediksinya terlalu pesimistik. Pada saat yang hampir bersamaan kan ADB mengeluarkan juga prediksi Indonesia 5,2%. Jadi sepertinya memang mereka terlalu pesimistik. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Keindahan alam dan kekayaan budaya masih menjadi daya tarik utama pariwisata di Indonesia Timur, termasuk di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang kembali menerima kunjungan ratusan wisatawan kapal pesiar dari Australia. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen singgah, namun juga membuka ruang interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat lokal. Dan informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Lebih dari 300 wisatawan kapal pesiar tiba di Waingapu, Sumba Timur. Kedatangan mereka disambut para penunggang kuda yang menjadi ciri khas budaya Sumba. Tarian tradisional turut menambah meriah suasana penyambutan. Setelah turun dari kapal, wisatawan langsung menyatu dengan suasana di sekitar pelabuhan. Sambutan ini memberikan kesan pertama yang kuat bagi para wisatawan. Mereka juga mengunjungi tenda UMKM di sekitar pelabuhan yang menggelar beragam kain tenun dan aneka aksesoris khas Sumba yang menjadi salah satu daya tarik. Interaksi terjadi antara wisatawan dan pelajar dari sekolah menengah kejuruan pariwisata. Saya merasa senang pada ini pertama kalinya saya berinteraksi secara langsung dengan orang asing, dengan bule, memberikan informasi kepada wisatawan terkait destinasi-destinasi wisata, Panapur Canberra, Kampung Perenatang, ada Juntang Gedu, Kampung Prailiu. Meski dalam waktu terbatas, wisatawan tetap mendapatkan pengalaman berkesan. Mereka juga mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Sumba Timur. Today we went to a waterfall. It was beautiful and everybody helped us on the rocks and to get there. It was so refreshing. Then we went to the beach and did a little snorkeling. It was much better than I expected. The beach was just beautiful, white sand, beautiful day. And yesterday we went to a village and saw how they make the textiles. Again, it was just all fascinating. We had a wonderful guide who taught us a lot about the culture and the area. So yeah, it was. I have really enjoyed Sumba very much. Hanya selama 36 jam, wisatawan memiliki waktu untuk mengeksplorasi keindahan dan budaya Sumba Timur. Kunjungan ini menegaskan bahwa berwisata tak hanya sekedar berkunjung, namun juga menjadi ruang pertukaran pengalaman, pengetahuan, serta interaksi budaya yang memperkaya wisatawan dan masyarakat lokal. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Laus Markus Goti, Metro TV. Ratusan pelajar sekolah dasar di Yogyakarta gelar pawai berkeliling kota dengan memamerkan busana daur ulang sampah sebagai bentuk kampanye untuk peduli terhadap lingkungan. Pawai ini juga untuk merayakan Hari Bumi sekaligus sebagai bentuk pelestarian alam. Seperti inilah semaraknya pawai budaya peringatan Hari Bumi yang melibatkan ratusan pelajar, guru, dan wali murid yang digelar oleh salah satu sekolah dasar negeri di kota Yogyakarta Jumat pagi. Sesuai dengan tema peringatan Hari Bumi yang mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan, para peserta pawai menggunakan berbagai kreasi busana daur ulang sampah. Mulai dari koran, kardus, hingga plastik tak terpakai, serta membawa beragam poster yang bertuliskan ajakan peduli terhadap lingkungan. Dalam pawai ini, sejumlah peserta pawai juga membagikan bibit pohon kepada para pengendara sebagai bentuk kampanye gerakan penghijauan mengajak masyarakat untuk menanam pohon. Selain sebagai bentuk pelestarian lingkungan, sejumlah anak-anak juga melakukan aksi sebar benih ikan di aliran Sungai Code.
Melalui kegiatan ini, para pelajar serta masyarakat luas dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan demi keberlangsungan bumi yang bersih di masa depan. Senang, capek juga sih. Persiapan berapa lama? Persiapannya dari tadi pagi, make upnya jam 5. Jam 5 pagi. Ini jadi apa ini? Jadi penyihir. Bajunya apa ini? Dari apa? Dari plastik kresek hitam, daur ulang plastik, terus kemoceng, pakai sulak. Pemirsa, kawasan Candi Borobudur mencetak sejarah baru dengan digelarnya Kirap Pusaka Nusantara untuk pertama kali. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Warisan Budaya Dunia dan Hari Keris Nasional 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut ajang ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat identitas nasional melalui pelestarian tradisi. Suasana khidmat menyelimuti kawasan Candi Borobudur saat ribuan warga dan budayawan mengikuti Kirap Pusaka Nusantara. Kirap perdana ini menjadi momentum ganda memperingati Hari Warisan Budaya Dunia dan Hari Keris Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut pemilihan Borobudur sebagai lokasi kirap menegaskan posisi Borobudur sebagai simbol peradaban dan warisan budaya dunia. Kegiatan ini melibatkan budayawan, seniman, serta masyarakat dari 20 desa di sekitar Borobudur dengan menampilkan beragam atribut budaya dan prosesi tradisi. Pemerintah berharap kirap pusaka tak hanya menjadi upaya pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga warisan dunia. Kami turut mengundang perwakilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Borobudur ini adalah warisan budaya kita yang sangat ikonik, simbol kemajuan budaya dan peradaban kita dari masa lalu. Biasanya kan kirap pusaka ada juga di keraton-keraton di Solo, misalnya di Yogyakarta atau di berbagai tempat lain. Nah, ini untuk pertama kalinya kita lakukan juga di Borobudur dan disambut dengan antusias oleh masyarakat juga dan oleh komunitas ya, termasuk oleh warga dari Perkerisan, dari SNKI dan paguyuban-paguyuban. Pemirsa, menyusul kesuksesan konser di Ankara, Afi Priyatna bersama kelompok yang dipimpinnya yaitu Jakarta Concert Orchestra dan Batavia Madrigal Singers menggelar konser yang memukau 1.200 penonton di Amsterdam. Konser berdurasi 90 menit berhasil menghipnotis para penonton di Grote Zaal Het Concertgebouw Amsterdam. Bertempat di gedung legendaris para seniman musik klasik dunia, penampilan memukau disuguhkan Afi Priyatna dan GCO melalui repertoire lagu-lagu nasional dan daerah Indonesia yang telah dikomposisi ulang dalam bentuk variasi maupun yang diaransemen untuk orkes simfoni. Melalui tur ke Eropa ini, Afi Priyatna bersama Jakarta Concert Orchestra dan Batavia Madrigal Singers turut mempromosikan karya simfonik Indonesia dan berharap dapat diminati serta dimainkan oleh berbagai orkestra profesional dari mancanegara. Afi Priyatna akan melanjutkan perjalanan turnya dan menggelar konser di Basel, Swiss yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan 75 tahun pembentukan hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Swiss. Pemirsa, Masjid Lauche, Jakarta menggelar halal bihalal bagi umat muslim Tionghoa. Halal bihalal ini digelar pertama kalinya setelah 35 tahun. Lebih dari 100 muslim Tionghoa berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan halal bihalal komunitas muslim Tionghoa yang digelar di Masjid Lauche di Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga turut hadir dalam acara tersebut dan mengaku terkesan dengan keramahan dari komunitas muslim Tionghoa di masjid ini. Pendiri Masjid Lauche yaitu Muhammad Ali Karim Oi menyebut acara ini dihelat untuk mempererat dakwah Islam Tionghoa. Dan acara ini juga menjadi ajang komunikasi serta saling mengenal, terlebih sudah 35 tahun masjid ini tidak mengadakan halal bihalal.
Diharapkan acara ini menjadi sarana persahabatan dan dakwah bagi umat Islam Tionghoa. Saya mendapatkan kehormatan diundang di masjid ini dan saya sangat terkesan atas keramah tamahan dan juga kebaikan seluruh umat di masjid ini. Sangat berkesan karena saya juga cukup lama mengenal masjid ini. Pemirsa, singgah ke kota Salatiga, ada baiknya Anda menikmati sajian khas kulinernya, yaitu tumpang koyor. Hidangan legendaris berbahan tempe semangit dan otot sapi ini tak hanya menggugah selera, namun juga menyimpan cerita panjang sebagai warisan kuliner lokal. Makanan legendaris dengan bahan utama tempe semangit dan otot sapi ini telah dikenal oleh masyarakat Salatiga sejak puluhan tahun silam. Tempe semangit yang digunakan dalam tumpang koyor merupakan tempe yang telah melewati waktu kematangannya, sehingga memiliki rasa dan aroma yang kuat. Dipadukan dengan otot sapi, menciptakan sensasi gurih yang unik dan berbeda dari masakan lainnya. Para penjual tumpang koyor di Salatiga biasanya telah berjualan lebih dari 20 tahun dan bertahan lintas generasi. Sebagai kuliner legendaris, tumpang koyor telah menjadi bagian dari identitas Salatiga. Dengan harga yang ramah di kantong, sekitar Rp20.000 per porsi, siapapun bisa menikmati kelezatan tumpang koyor. Hidangan ini menjadi bukti bahwa kuliner sederhana bisa menjadi ikon daerah yang kaya rasa dan cerita. Ini pertama kali. Pecinta koyor perlu dicoba pertama kali. Kali dan nanti. Ini requirement dari teman-teman dan ternyata beneran mantap. Tumpang koyor itu makanan khas Salatiga ya, yang bikin spesial itu kalau kata orang itu karena ada tempe semangitnya, atau lebih nama kerennya tempe fermentasi. Nah, itu yang bikin lain daripada masakan di daerah lain. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami pemirsa di Newsline dan kami lanjutkan informasi untuk Anda. Setelah sepekan genjatan senjata dimulai pada Jumat, kini warga Tire, Lebanon mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebuah rekaman ini menunjukkan para pengungsi pulang melewati pemandangan kota yang telah hancur akibat serangan Israel. Genjatan senjata resmi dimulai pada tengah malam waktu setempat. Setelah pembicaraan antara Presiden Lebanon, Aoun, Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ini adalah langkah menuju perdamaian dan Netanyahu berharap akan ada kesepakatan perdamaian bersejarah. Warga Tire di Lebanon kini kembali dengan harapan untuk membangun masa depan yang lebih damai. Lalu lintas kapal mulai kembali di Selat Hormuz setelah Iran mencabut blokade. Pembukaan ini menyusul gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Meski demikian, lalu lintas maritim masih terbatas dan belum kembali normal karena operator masih menilai risiko keamanan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut jalur pelayaran kini dibuka untuk kapal komersial selama masa gencatan senjata. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan blokade terhadap Iran akan tetap berlaku hingga tercapai kesepakatan damai penuh. Ketegangan kedua negara ini masih tinggi dan situasi terus berpotensi mempengaruhi pasar energi global. Pemirsa, lebih dari 2 juta warga di jalur Gaza kini berjuang melawan krisis kesehatan akibat tumpukan sampah yang bercampur dengan reruntuhan bangunan di seluruh wilayah tersebut. Warga Palestina di kota Deir al-Balah melaporkan bahwa kondisi hidup yang menyedihkan
di mana anak-anak mulai menderita penyakit kudis, ruam kulit, hingga gangguan pernafasan akut. Meskipun genjatan senjata telah tercapai sejak Oktober 2025 lalu, pemulihan infrastruktur berjalan sangat lambat, meninggalkan banyak keluarga terpaksa harus tinggal di tengah tumpukan limbah karena tidak mampu berpindah. Dalam kondisi putus asa tersebut, warga bahkan terpaksa menggali tumpukan sampah untuk mencari kardus atau bahan bakar demi menyalakan api untuk memasak makanan. Upaya pembersihan yang dipimpin oleh pemerintah daerah dan Badan Pembangunan PBB atau UNDP terus berlanjut, namun terkendala oleh sangat terbatasnya sumber daya dan alat berat. Rekonstruksi total wilayah Gaza saat ini masih belum memiliki jadwal yang jelas, menambah ketidakpastian juga bagi jutaan warga yang bertahan di atas puing-puing konflik. Pemirsa, ribuan perempuan Iran turun ke jalan di Teheran untuk mendukung pemimpin tertinggi baru Mojtaba Khamenei dalam kampanye pengorbanan untuk Iran. Rekaman menunjukkan mereka memegang bendera Iran, sementara gadis-gadis muda bersepeda dan membentuk lingkaran. Prosesi dimulai dari lapangan Imam Hussein menuju persimpangan Wali Al-Asr. Mereka menyatakan siap berjuang karena mereka para wanita turut merasakan duka ibu-ibu yang kehilangan anak mereka. Media Iran melaporkan bahwa lebih dari 14 juta warga Iran telah menyatakan kesediaannya untuk berkorban demi negara mereka. Ketegangan meningkat setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari yang mengakibatkan kematian pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei. Kemudian Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai penggantinya. Setelah serangkaian serangan, gencatan senjata sementara tercapai antara Amerika Serikat dan Iran pada 8 April. Menteri Luar Negeri Iran mengumumkan bahwa Selat Hormuz telah terbuka sepenuhnya. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman video yang diklaim menunjukkan kapal perang yang sedang menegakkan blokade di Selat Hormuz. Meskipun waktu dan lokasi rekaman ini belum dapat diverifikasi secara independen, CENTCOM menyebut bahwa insiden tersebut melibatkan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang memerintahkan sebuah kapal dagang untuk berbelok di Teluk Oman. Setelah genjatan senjata antar Amerika Serikat dan Iran, Amerika menekan Iran dengan langkah militer dan ekonomi termasuk blokade laut yang menargetkan kapal yang masuk atau kapal yang keluar dari pelabuhan Iran. Pemerintah Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai cara untuk menekan ekspor minyak Iran sambil memastikan kapal-kapal dari negara lain bisa bebas melintas di Selat Hormuz. Eskalasi ini membuat pasar energi global semakin tidak stabil dan memperburuk ketegangan di kawasan. Pemirsa, kota pelabuhan Tuapse terletak di sekitar Laut Hitam Rusia diserang drone pada Kamis malam. Api masih berkobar di sebuah depot minyak di kota pelabuhan Tuapse, Laut Hitam Rusia, menyusul serangan pesawat tak berawak pada Kamis malam. Serangan ini menewaskan 2 orang. Serangan tersebut menargetkan kilang minyak dan gedung apartemen ditempati oleh warga sipil. Tuapse adalah rumah bagi salah satu pelabuhan terbesar di Rusia dan terdapat kilang minyak yang dimiliki perusahaan minyak Rosneft. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut telah merusak 6 gedung apartemen, 24 rumah pribadi, dan 3 sekolah. Belum diketahui korban luka-luka dalam serangan tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita sore ini di Newsline. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorinata. Dan saya Gemma Tanjung, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.